Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan pastinya masih semangat untuk belajar secara daring. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke bab baru, bab 2 tentang kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu kerajaan Islam Pulau Jawa. Langsung saja kita ke materinya. Kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa adalah Kerajaan Demak. Kerajaan ini diperkirakan berdiri pada tahun 1500 Masehi. Nah, letak kerajaannya ini berada di Bintoro, dekat muara sungai. Pusat kerajaannya ini terletak antara Pelabuhan Bergoda dan Jepara. Adapun raja-raja yang memerintah kerajaan Demak diantaranya Raden Fatah, sekaligus raja pertama dan pendiri dari kerajaan Demak. Kemudian digantikan oleh Patimus, Sultan Trenggono, dan Sunan Prawoto. Demak ini berperan besar dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa dan wilayah Nusantara bagian timur. Di pusat kota kerajaan Demak didirikan masjid yang sangat terkenal pada saat ini, yaitu Masjid Agung Demak yang didirikan oleh para Wali Songo. Dengan para bantuan Wali Songo, kekuasaan Demak ini diperluas hingga meliputi Jepara, Pati, Rembang, Semarang, kepulauan di Selat Karimata, dan beberapa daerah di Kalimantan. Demak juga menguasai beberapa pelabuhan penting seperti Jepara, Tuban, Sedayu, dan Gresik. Itu tadi tentang kerajaan Demak, mana kerajaan pertama Islam di Pulau Jawa. Selanjutnya, Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam ini dipimpin oleh raja pertamanya, yaitu Sutawijaya, yang bergelar Penembahan Senopati. Pada masa Penembahan Senopati, Mataram ini melalui banyak cobaan. Di antaranya, pemberontakan dilakukan dari Bupati Surabaya, Ponorogo, Madiun, Galuh, Pati, dan Demak. Semenjak awal berdirinya Kerajaan Mataram ini, pemberontakan itu terus terjadi sampai nanti Penembahan Senopati dapat melampaui masa-masa krisis ini dengan memadamkan pemberontakan tersebut. Nah, Penembahan Senopati wafat pada tahun 1601 Masehi dan dimakamkan di Kota Gede, Yogyakarta. Kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Mas Jolang. Saat Mas Jolang wafat digantikan oleh Raden Mas Langsang atau Sultan Agung. Nah, kerajaan Mataram Islam ini mencapai kejayaannya pada saat dipimpin oleh Sultan Agung. Pengaruh Mataram pun memudar setelah Sultan Agung meninggal pada tahun 1645 Masehi. Selanjutnya Mataram pecah menjadi dua bagian, sebagaimana isi dari perjanjian Gayanti. Isinya itu yang pertama, Mataram Timur yang dikenal sebagai Kasunan Surakarta Hadiningrat di bawah kepemimpinan Pakubuwono III dengan pusat pemerintahan di Surakarta. Yang kedua, Mataram Barat yang dikenal dengan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat di bawah kekuasaan Raja Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengkubuwono I dengan pusat pemerintahannya Yogyakarta. Seperti gambar berikut, ini merupakan gambar dari Kesultanan Surakarta dan di bawahnya merupakan gambar dari Kesultanan Yogyakarta. Nah, pada tahun 1757, berdasarkan Perjanjian Salatiga, Kerajaan Mataram ini dibagi lagi. Saat perjanjian Gayanti kan Kerajaan Mataram Islam ini dibagi atas dua. Nah, Perjanjian Salatiga ini
membuat Kerajaan Mataram dibagi menjadi 3, yaitu Kesultanan Yogyakarta, Kasunanan Surakarta, dan Mangkunegaraan. Daerah Mangkunegaraan ini diperintah oleh Raden Mas Said yang diberi gelar Pangeran Adipati Arya Mangkunegaraan. Kemudian pada tahun 1813 Kesultanan Yogyakarta dibagi lagi, antara lain Kesultanan Yogyakarta dan Kerajaan Pakualaman. Tadi Kesultanan Yogyakarta dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono I dan Kesultanan Pakualaman ini dipimpin oleh Raja Pakualaman I. Dengan demikian, Kerajaan Mataram Islam ini dibagi menjadi 4 kerajaan kecil. Yang pertama, Kesultanan Yogyakarta, kemudian Kesultanan Surakarta, Kesultanan Mangkunegaraan, dan Kesultanan Pakualaman. Selanjutnya, kerajaan yang ketiga yaitu Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon ini, menurut Babat Cirebon, bahwa kata Cirebon berasal dari kata Ci dan Rebon, yang artinya udang kecil. Karena masyarakat Cirebon pada saat itu merupakan para nelayan yang membuat terasi dari udang kecil atau rebon. Nah, pada awal abad ke-16, Cirebon ini masih di bawah kekuasaan Pakuan Pajajaran. Namun, Pangeran Walangsungsang ditempatkan oleh Raja Pajajaran sebagai juru labuhan di Cirebon ini merasa cukup kuat, makanya Walangsungsang memproklamasikan kemerdekaan Cirebon dan bergelar Cakrabuana. Jadi pendiri dari Kerajaan Cirebon ini merupakan Walangsungsang. Namun, orang yang berhasil meningkatkan statusnya menjadi sebuah kesultanan adalah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, yang merupakan keponakan dari Pangeran Cakrabuana sendiri. Pada tahun 1568, Sunan Gunung Jati wafat, kemudian digantikan oleh Fathahillah. Fathahillah pun menduduki tahta kerajaan Cirebon hanya 2 tahun, karena ia meninggal dunia pada tahun 1570. Fathahillah dimakamkan berdampingan dengan makam Sunan Gunung Jati di Gedung Jinem, Astana Gunung Sembung. Sepeninggal Fathahillah, Kerajaan Cirebon dipimpin oleh Sultan Ageng Tritayasa. Nah, saat dipimpin oleh Sultan Ageng Tritayasa, Kesultanan Cirebon ini dibagi dua, yaitu Kasepuhan dan Kanoman, di mana Pangeran Martawijaya diangkat menjadi Sultan Keraton Kasepuhan dan Pangeran Kartawijaya diangkat menjadi Sultan dari Keraton Kanoman. Itu tadi tentang sejarah berdirinya Kerajaan Cirebon. Selanjutnya yang terakhir, kerajaan yang ada di Pulau Jawa yaitu Kerajaan Banten. Seiring dengan kemunduran Demak, terutama setelah meninggalnya Trenggana, Banten ini yang dulunya masih di bawah kekuasaan Kerajaan Demak mulai melepaskan diri dan menjadi kerajaan yang mandiri. Nah, itu termasuk usul dari Sunan Gunung Jati. Nah, yang melanjutkan kepemimpinan beliau atau yang menjadi raja pertama kali di Kerajaan Banten adalah Maulana Yusuf, putra dari Maulana Hasanuddin. Namun sebelum itu, ayahnya lah Maulana Hasanuddin yang memimpin Kerajaan Banten. Sepeninggal Maulana Hasanuddin digantikanlah oleh Maulana Yusuf, putra dari Maulana Hasanuddin. Kesultanan Banten ini merupakan kerajaan maritim dan mengandalkan perdagangan dalam menopang perekonomiannya. Monopoli atas perdagangan lada di Lampung menempatkan penguasaan Banten sekaligus sebagai pedagang perantara, dan Kesultanan Banten berkembang pesat hingga menjadi salah satu pusat niaga yang penting
pada saat itu. Selain itu, perdagangan laut berkembang ke seluruh Nusantara. Banten menjadi kawasan multi etnis yang dibantu oleh orang Inggris, Denmark, dan Tionghoa. Banten juga berdagang dengan negara Persia, India, Siam, Vietnam, Filipina, Cina, dan Jepang. Tapi masa yang disebut sebagai masa kejayaan Banten itu saat dipimpin oleh Sultan Agung Tritayasa. Nah, saat dipimpin oleh Sultan Agung Tritayasa, Banten ini memiliki armada yang mengesankan, dan armada-armada itu dibangun atas contoh dari Eropa, serta Banten juga mengirimkan armadanya ke Laut Sukadana atau Kerajaan Tanjung Pura. Sekarang itu kita kenal dengan Kalimantan Barat. Selain itu, Banten juga berusaha keluar dari tekanan yang dilakukan oleh VOC yang sebelumnya telah melakukan blokade atas kapal-kapal dagang menuju Banten. Itu tadi materi kita tentang kerajaan Islam yang ada di Pulau Jawa. Kalau ada yang ingin kalian tanyakan, bisa ke Classroom, kita diskusi di sana, atau kalian bisa hubungi Mem via WhatsApp. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.